Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Oke, hari ini kita akan membahas materi mengenai mengamati gejala kehidupan. Sebelumnya kita sudah membahas materi mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, dengan materi yang sekarang itu ada keterkaitan atau saling berhubungan. Jadi, tolong kalian perhatikan dengan baik. Sebelum ke materi, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yang harus kalian capai, yaitu melaksanakan pengamatan objek secara terencana dan sistematis untuk memperoleh informasi gejala alam biotik dan abiotik. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dari materi ini yang pertama, menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, itu materi tentang ciri-ciri makhluk hidup sudah dibahas. Yang kedua, membedakan makhluk hidup atau biotik dan makhluk tidak hidup atau abiotik. Nah, itu akan kita bahas hari ini. Yang terakhir, tujuan pembelajarannya adalah mendeskripsikan masing-masing ciri makhluk hidup. Oke, sebelum kita membahas materi mengenai mengamati gejala kehidupan, Ibu ingin memperlihatkan satu video dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ini merupakan video tahun 2016 mengenai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Oke, kita lihat ya videonya. Dari apa yang sudah kita lihat dari video tersebut, maka kita sudah bisa membedakan mana makhluk hidup atau biotik dan makhluk tidak hidup atau abiotik. Oke,
langsung kita akan memasuki materi mengenai mengamati gejala kehidupan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai biologi terlebih dahulu. Nah, kalian perlu tahu bahwa biologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, untuk mempelajari seluruh aspek kehidupan, tidaklah cukup dengan menggunakan alat indera saja. Kita memerlukan satu alat untuk melihat satu atau beberapa makhluk hidup yang mikroskopis. Jadi kita kalau misalkan menggunakan alat indera, kita hanya terbatas untuk melihat makhluk hidup yang makroskopis. Nah, kita memerlukan satu alat untuk melihat makhluk hidup yang mikroskopis. Nanti kita akan bahas alat tersebut. Kita lihat materi selanjutnya terlebih dahulu. Selanjutnya, nah, biologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios artinya hidup, logos artinya ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, dalam biologi ini ada beberapa cabang ilmu biologi. Yang pertama ada morfologi, anatomi, botani, zoologi, mikrobiologi, ada mikologi, ekologi, genetika, dan taksonomi. Ini adalah kesembilan dari cabang biologi yang perlu kita ketahui. Selanjutnya, nah di sini ada salah satu ilmuwan yang bernama Robert Hooke, berkebangsaan Inggris, yang dikenal sebagai penemu mikroskop majemuk. Nah, selain Robert Hooke, ada yang namanya ilmuwan yaitu Anthony van Leeuwenhoek. Nah, Anthony van Leeuwenhoek adalah ilmuwan yang pertama kali menemukan mikroskop sederhana. Nah, Robert Hooke juga termasuk salah satu ilmuwan yang menemukan mikroskop majemuk. Dia adalah orang pertama yang meneliti sel, khususnya adalah sel hewan. Nah, sel yang dipelajari dalam bidang biologi disebut sitologi. Selanjutnya, pengamatan gejala alam biotik dan abiotik. Jika seseorang ingin mengetahui sesuatu melalui pengamatan, tidak akan berhasil dengan baik apabila pengamatan yang dilakukan tidak melalui metode yang terencana dan sistematis. Jadi kita ketika akan melakukan pengamatan dan observasi, kita memerlukan metode yang terencana dan sistematis agar hasilnya nanti maksimal dan berjalan dengan baik. Nah, sebelumnya kita harus tahu pengertian dari biotik adalah bagian alam yang bersifat hidup seperti hewan, tumbuhan, bakteri, fungi atau jamur, dan ganggang. Kebalikannya dari biotik adalah abiotik. Abiotik adalah benda alam yang bersifat mati. Contohnya udara, tanah, air, batuan, dan lain-lain. Nah, di sini ada dua istilah yang perlu kalian ketahui dan harus selalu diingat, karena kedua istilah ini pasti akan tidak akan terbawa terus sampai materi-materi biologi selanjutnya. Jadi ketika ada materi biologi selanjutnya, jadi kalian sudah tahu dan ingat, oh biotik adalah makhluk hidup dan abiotik adalah kebalikannya, makhluk tidak hidup. Jadi kalian jangan aneh lagi mendengar dua istilah ini ya. Jadi kalian harus ingat, biotik itu makhluk hidup dan abiotik adalah adalah benda yang tidak hidup. Tadi sudah dijelaskan bahwa ketika kita akan melakukan suatu pengamatan atau observasi, kita harus melalui metode yang terencana dan sistematis. Nah, ini ada namanya metode ilmiah atau langkah-langkah ilmiah ketika kita akan melakukan observasi atau pengamatan. Oke, yang pertama adalah merumuskan masalah. Ini perlu. Ketika kita akan melakukan observasi, kita harus tahu dulu permasalahannya apa yang akan kita amati. Kita diskusikan dulu bersama kelompok, tentukan masalahnya apa. Selanjutnya adalah mengumpulkan data. Setelah kita tahu permasalahan apa yang akan kita bahas, kita mulai mengumpulkan data-data tentang permasalahan tersebut. Yang ketiga adalah membuat hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara. Nah, jadi setelah data-data yang kita kumpulkan, pertama kita sudah tahu permasalahannya apa, kemudian mengumpulkan data,
Nah, kita sudah bisa membuat hipotesis sementara. Jadi kita bisa membuat dugaan sementara atas permasalahan yang ada. Selanjutnya adalah melakukan eksperimen. Nah, setelah kita merumuskan masalah, mengumpulkan data, dan membuat hipotesis sementara, kita buktikan secara langsung melalui eksperimen ke tempat langsung. Misalkan kita akan mengamati sungai yang tercemar. Jadi kita datang langsung ke sungai tersebut, mencocokkan dengan data-data yang sudah kita punya, mencocokkan juga dengan dugaan-dugaan kita yang sudah kita buat. Nah, betul cocok atau tidak antara data dan hipotesis kita yang sudah kita buat dengan kita melakukan eksperimen langsung. Nah, kita bisa langsung membuat, setelah itu kita bisa membuat kesimpulan setelah eksperimen. Itu adalah metode ilmiah atau langkah-langkah ilmiah. Nah, dalam metode ilmiah atau ketika kita melakukan pengamatan dan atau observasi, tentunya kita harus memiliki sikap-sikap ilmiah dalam diri kita. Nah, di sini ada 6 sikap ilmiah yang harus kita miliki ketika kita melakukan observasi atau pengamatan. Yang pertama adalah rasa ingin tahu. Ini sangat penting karena ketika kita melakukan observasi atau pengamatan, kalau misalkan seseorang yang tidak memiliki rasa ingin tahu yang besar, dia akan cepat puas. Misalkan sudah mendapatkan satu jawaban, dia akan cepat puas. Sedangkan kalau misalkan seseorang yang memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar, dia tidak akan cepat puas dengan satu jawaban saja. Dia akan mencari informasi yang lain, sehingga informasi-informasi yang sudah dia dapatkan akan dia kumpulkan, baru dia akan mendapatkan jawaban. Jadi rasa ingin tahu itu sangat penting ketika kita melakukan observasi. Jadi jangan cepat puas dan kembangkan terus rasa ingin tahunya. Yang kedua adalah kejujuran. Ini juga tidak kalah penting, karena ketika kita mengamati atau ketika kita melakukan observasi atau pengamatan, kita akan mengumpulkan data-data kan. Nah, data-data tersebut kita membuatnya harus dengan jujur, tidak boleh mengada-ngada. Selanjutnya adalah ketekunan dan ketelitian. Tekun dan teliti pun itu sangat penting karena akan mendukung proses pengumpulan data. Jadi kita tidak akan cepat putus asa kalau misalkan kita memiliki sifat tekun dan teliti. Tekun, tidak cepat putus asa. Teliti, jadi kita akan memilih informasi yang benar-benar akurat dari sumber yang terpercaya. Teliti. Selanjutnya adalah objektivitas. Nah, ini dalam suatu pengamatan dan observasi, objektivitas itu artinya jadi sesuai dengan objek yang kita amati. Objektivitas adalah jadi data yang kita dapat itu real, tidak dibuat-buat. Selanjutnya adalah keterbukaan. Karena biasanya pengamatan atau observasi itu biasanya berkelompok, maka sikap keterbukaan antar anggota kelompok itu sangat penting. Jadi antara anggota kelompok itu tidak ada rasa ingin mendominasi. Jadi keterbukaan itu sangat penting, berbagi informasi antar sesama anggota kelompok, tidak saling menyembunyikan informasi untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu adalah sikap ilmiah yang harus dimiliki ketika kita melakukan observasi atau pengamatan. Nah, selanjutnya tadi sudah dibahas di awal, ketika kita akan mengamati gejala kehidupan biotik dan abiotik, kita sudah tahu bahwa makhluk hidup itu ada yang makroskopis dan ada yang mikroskopis. Jadi yang makroskopis itu adalah yang besar-besar, bisa dilihat langsung oleh mata dengan mata telanjang. Dengan alat indera kita kita mampu melihatnya secara langsung. Nah, ada juga makhluk hidup yang mikroskopis. Makhluk hidup yang mikroskopis itu yang sangat kecil dan tidak bisa dijangkau oleh alat indera kita secara langsung. Jadi kita membutuhkan satu alat yang ibu juga yakin kalian pasti tahu alat ini, namanya adalah mikroskop. Nah, sekarang kita akan bahas mikroskop dan penggunaannya seperti apa. Oke, ini ada gambar mikroskop beserta bagian-bagiannya. Ibu akan bahas satu persatu bagian-bagian mikroskop beserta fungsinya. Yang pertama adalah ada lensa okuler. Lensa okuler ini adalah bagian mikroskop yang paling dekat dengan mata. Jadi ketika kita akan mengamati
pasti kita akan menempelkan mata kita kepada lensa okuler. Dan lensa okuler ini memiliki 3 perbesaran. Nanti lebih jelasnya ada video langsung memperlihatkan cara menggunakan mikroskop. Bagian mikroskop yang kedua adalah badan mikroskop atau tabung atau disebut juga tubus. Ini adalah bagian mikroskop yang berfungsi untuk meneruskan penglihatan kita dari lensa okuler menuju lensa objektif. Bagian mikroskop yang ketiga adalah makrometer atau pemutar kasar. Nah, makrometer ini berfungsi untuk menaik turunkan badan mikroskop sehingga bisa mendekatkan lensa objektif kepada objek yang akan kita amati. Secara cepat, bisa secara cepat, tapi ingat kita harus hati-hati menaik turunkannya, jadi memutarnya harus perlahan-lahan karena bisa terjadi misalkan lensa objektifnya, karena kita memutar terlalu cepat, jadi lensa objektif bisa langsung mengenai objek yang akan kita amati dan pecah preparat yang akan kita amati. Selanjutnya ada mikrometer. Mikrometer ini adalah pemutar halus. Kalau tadi kan makrometer, nah ini adalah mikrometer. Mikrometer ini berfungsi untuk mempertajam bayangan objek yang akan kita amati. Selanjutnya ada revolver. Bagian mikroskop ini berfungsi untuk memutar atau memilih lensa objektif yang akan kita gunakan. Biasanya ada 3 atau 4 lensa objektif yang melekat pada revolver. Jadi ketika kita akan menggunakan lensa objektif dengan perbesaran yang kita inginkan, kita harus memutar revolver terlebih dahulu dan sampai terdengar bunyi klik. Nah, itu berarti sudah berganti atau sudah kita ganti lensa objektifnya mau perbesaran yang berapa. Selanjutnya ada lensa objektif. Nah, ini tadi sudah disebutkan, dia melekat pada revolver dan memiliki perbesaran yang berbeda-beda. Ada yang perbesaran 10 kali, ada 45 kali, ada 100 kali. Lensa objektif ini fungsinya untuk melihat objek secara dekat, yang paling dekat dengan objek yang akan kita amati, meneruskan dari lensa okuler. Selanjutnya ada lengan mikroskop. Lengan mikroskop ini berfungsi untuk pegangan kita ketika kita akan membawa mikroskop. Selanjutnya ada meja objek. Meja objek ini berfungsi untuk meletakkan objek atau preparat yang akan kita amati. Selanjutnya ada penjepit objek. Nah, di meja objek ini ada penjepit objek yang nanti ketika kita akan meletakkan objek atau preparat, kita simpan dan akan ada penjepitnya. Tujuannya agar preparat atau objek yang akan kita amati tidak akan bergeser kemana-mana, jadi dia tetap di situ. Selanjutnya adalah kondensor. Kondensor ini berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang berasal dari cermin. Nah, selanjutnya ada cermin. Karena kita di sini adalah mikroskop cahaya, jadi kita memperoleh cahayanya bisa melalui lampu di ruangan atau kita bisa mendapatkan cahaya dari cahaya matahari. Nah, cermin ini ada 2 macam, cermin cekung dan cermin cembung. Selanjutnya adalah ada kaki mikroskop. Kaki mikroskop ini berfungsi untuk menopang tubuh mikroskop. Itu adalah bagian-bagian dan fungsi dari mikroskop. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa mikroskop yang harus kalian ketahui. Seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi, jadi jenis mikroskop dan kemampuan memperbesar bendanya pun ada kemajuan. Di sini ada beberapa mikroskop yang kita kenal, yang harus kalian ketahui. Yang pertama mikroskop monokuler, yang kedua mikroskop binokuler, ada mikroskop sederhana dan mikroskop elektron. Oke, yang pertama adalah mikroskop monokuler. Mono itu 1, berarti kalau mikroskop monokuler berarti memiliki hanya 1 lensa okuler, ya, cuman 1 lensa okuler. Dari namanya monokuler, jadi kalian harus ingat kalau mono berarti 1, yang berarti hanya memiliki 1 lensa okuler. Yang kedua adalah mikroskop binokuler. Bi itu artinya 2, berarti memiliki 2 lensa okuler. Selanjutnya ada mikroskop sederhana, yang tadi sudah dijelaskan di awal bahwa mikroskop sederhana ini adalah awal mulanya ditemukan mikroskop oleh ilmuwan yang bernama Antony van Leeuwenhoek.
Selanjutnya ada mikroskop elektron. Mikroskop elektron memiliki kemampuan perbesaran yang paling tinggi di antara mikroskop-mikroskop yang lain karena dapat memperbesar benda sampai 500.000 kali. Mikroskop ini menggunakan elektron sebagai pengganti cahaya. Oke, selanjutnya adalah cara menggunakan mikroskop. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui bagian-bagian mikroskop beserta fungsinya. Nah, sekarang kita akan membahas cara menggunakan mikroskop. Nanti Ibu ada satu video mengenai cara menggunakan mikroskop dan nanti akan diulas lagi mengenai bagian-bagian mikroskop beserta fungsinya. Nah, di sini sebelum ke video ada yang ingin Ibu sampaikan, yaitu ketika kita akan menyiapkan suatu objek yang akan kita amati. Nah, pertama contohnya di sini adalah kita akan mengamati objeknya adalah daun. Pertama kita sayat daun tersebut setipis mungkin, lalu pada objek gelas kita tetesi air 1 tetes, kemudian kita simpan, masukkan bagian tanaman yang akan kita amati pada air tersebut. Selanjutnya kita tutup menggunakan cover glass. Nah, setelah itu baru bisa kita amati di bawah mikroskop. Diusahakan ketika kita mengamati objek menggunakan mikroskop, diusahakan kita menggunakan kedua mata kita ya. Jadi jangan salah satunya dikedipkan. Jadi dibiasakan ketika kita mengamati objek menggunakan mikroskop menggunakan kedua mata kita. Jadi misalkan kita menggunakan mata yang sebelah kanan untuk melihat objek menggunakan mikroskop. Jadi yang sebelah kiri atau sebaliknya biar lebih mudah. Jadi kita menggunakan mata kiri untuk melihat objek menggunakan mikroskop. Jadi mata yang sebelah kanan bisa kita gunakan untuk menggambar objek yang sedang kita amati. Itu fungsinya ketika kita mengamati objek menggunakan mikroskop menggunakan kedua mata kita. Oke, selanjutnya kalian perhatikan video mengenai bagian-bagian mikroskop dan fungsinya serta cara menggunakan mikroskop yang baik dan benar. Tolong kalian perhatikan dengan baik dan seksama. Manusia memiliki kemampuan yang terbatas untuk melihat benda-benda yang ada di sekitarnya. Benda-benda yang berukuran sangat kecil tidak dapat dilihat oleh mata secara langsung. Oleh karena itu, manusia memerlukan alat yang dapat membantu melihat benda-benda yang sangat kecil. Alat tersebut adalah mikroskop. Salah satu jenis mikroskop adalah mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya adalah jenis mikroskop yang menggunakan cahaya sebagai sumber pembentukan bayangan. Bagian-bagian mikroskop cahaya. Lensa okuler. Lensa yang berhubungan dengan mata langsung pengintai atau pengamat, yang berfungsi untuk memperbesar bayangan objek. Ada 3 buah lensa, yaitu dengan perbesaran 5 kali, 10 kali, dan 15 kali. Tubus atau tabung mikroskop. Untuk menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif. Lensa objektif. Lensa yang berada di dekat objek atau benda yang diamati. Berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Susunan lensa biasanya terdiri atas 3 atau 4 buah dengan perbesaran masing-masing 4 kali, 10 kali, 45 kali, dan 100 kali. Revolver. Untuk mengganti lensa objektif dengan perbesaran yang diinginkan.
Pemutar kasar. Bagian ini berfungsi untuk menggerakkan tubus ke atas dan ke bawah secara cepat, sehingga memperjelas bayangan benda. Pemutar halus. Bagian ini berfungsi untuk menggerakkan lensa objektif terhadap preparat secara pelan atau halus, bertujuan untuk mempertajam bayangan objek. Lengan mikroskop. Bagian ini berfungsi untuk pegangan pada saat memindahkan atau membawa mikroskop. Meja preparat. Meja ini berfungsi sebagai tempat meletakkan objek atau preparat yang diamati. Bagian tengah meja terdapat lubang untuk melewatkan cahaya. Klip penjepit objek. Bagian ini berfungsi untuk menjepit preparat agar kedudukannya tidak bergeser ketika sedang diamati. Kondensor. Bagian ini berfungsi untuk mengumpulkan cahaya agar preparat lebih jelas terlihat. Sedangkan diafragma berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Cermin. Cermin ada dua, yaitu cermin datar dan cekung. Cermin berfungsi untuk mengarahkan cahaya pada objek. Kaki mikroskop. Kaki mikroskop berfungsi untuk menyangga atau menopang mikroskop. Langkah-langkah menggunakan mikroskop cahaya. Ambillah mikroskop dari kotak penyimpanannya. Tangan kanan memegang bagian lengan mikroskop, dan tangan kiri memegang alas mikroskop. Kemudian letakkanlah mikroskop di tempat yang datar, kering, dan memiliki cahaya yang cukup. Pasang lensa okuler dengan lensa yang memiliki ukuran perbesaran sedang. Kemudian aturlah cermin untuk mendapatkan cahaya yang akan dipantulkan ke diafragma sesuai kondisi ruangan. Pengaturan dilakukan dengan cara melihat melalui lensa okuler. Cahaya tampak terang berbentuk bulat seperti pada video berikut ini. Siapkan preparat yang akan diamati. Kemudian letakkan di meja preparat mikroskop. Jepitlah preparat itu dengan penjepit objek. Aturlah agar bagian yang akan diamati tepat di tengah lubang meja preparat. Aturlah fokus untuk memperjelas gambar objek dengan cara memutar pemutar kasar secara perlahan sambil dilihat dari lensa okuler. Ingat, jangan memutar pemutar kasar secara paksa karena akan menekan preparat dan menyebabkan preparat rusak atau pecah atau patah. Kemudian lanjutkan dengan memutar pemutar halus untuk memperjelas bayangan objek. Setelah preparat terlihat, untuk memperoleh perbesaran kuat, gantilah lensa objektif dengan ukuran dari 10 kali, 40 kali, atau 100 kali dengan cara memutar revolver hingga bunyi klik. Usahakan agar posisi preparat tidak bergeser. Jika hal ini terjadi, kamu harus mengulangi dari awal.
Setelah selesai menggunakan mikroskop, bersihkan mikroskop dan simpan pada tempat penyimpanan. Oke, videonya tadi sudah selesai. Jadi, ada yang mau Ibu tambahkan mengenai cara menggunakan mikroskop, yaitu lebih ke lensa objektif dan menggunakan makrometer atau pemutar kasar. Jadi, diusahakan ketika kalian ingin mengganti lensa objektif, diusahakan kalian menaikkan tabung mikroskop atau tubusnya terlebih dahulu menggunakan makrometer. Kenapa? Karena kita menghindari agar si lensa objektif tersebut tidak mengenai kepada objek gelas, jadi tidak akan pecah karena masing-masing panjang dari lensa objektif itu berbeda-beda, meskipun perbedaan tingginya tidak terlalu banyak, tapi alangkah baiknya kita harus hati-hati karena banyak yang tidak ketika kita ingin mengganti lensa objektif tidak menaikkan tubusnya terlebih dahulu sehingga menyebabkan objek gelasnya pecah. Jadi alangkah baiknya kita naikkan dulu tabung mikroskopnya menggunakan pemutar kasar atau makrometer, baru kita ganti lensa objektifnya. Ya, itu tambahan dari Ibu. Selanjutnya tadi juga ada bagian-bagian mikroskop yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan, tapi ketika di video ada tambahan. Mudah-mudahan kalian tahu apa bagian mikroskop yang tadi belum Ibu jelaskan tapi di video ada. Itu tambahan untuk kalian. Itu pembelajarannya sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar dan enjoy with science. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.